Jadi hati yang diberi cahaya oleh Allah, cahaya itu merupakan kendaraannya. Jadi itu hati itu kalau berkendaraan nur akan sampai. Tapi sebaliknya, kalau hati itu gelap, kalau hidayah ya, itu adalah menjadi kendaraannya nafsu. Jadi pembahasan kali ini ada dua, hati, kolbun, dan nafsu. Kalau kolbun kendaraannya adalah nur. Nur itu cahaya. Dari mana cahaya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musillatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, pengurus Yayasan Al-Ma'ruf serta admin Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan, hadirin wal hadirat, beserta pengajian rutin yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang pemimpin sholat tasbih dan pemimpin mujahadah yang saya taati. Semoga pertemuan pada malam Jum'ah ini sekaligus kirim doa kepada ahli kubur dan memohonkan barokah obat di depan saya ini. Semoga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pengajian kita pada malam hari ini benar-benar menjadi pengajian yang manfaat, sehingga hidup ini tambah ilmu, tambah bagus, tambah manfaat, tambah cemerlang hatinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tetap sambil mendengarkan, kita tetap mujahadah, hati dilatih, dibuka untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, pengajian hikmah
itu disebut hikam, jamak daripada hikmah. Ilmu ini mestinya ada di hati, karena hikmah itu di hati. Semakin hati diisi hikmah, semakin dekat kepada Allah, semakin jauh meninggalkan nafsunya yang akan menjerumuskan kita sebagai umat manusia. Jadi hati harus dibuka, karena ini ilmunya hati. Didhawuhkan hati yang baik. Jadi hati ini kalau baik, Allah akan memberi nur di dalamnya. Jadi hati itu bercahaya. Kalau hati ini sudah ada nur, cahaya, hidayah dari Allah, cahaya itu menjadi kendaraannya hati. Lah hati kita kemana? Hati ini kemana? Butuh kendaraan. Karena keajaiban hati latifah, hati rohani, ini mampu oleh Allah, dijadikan mampu untuk menuju sowan kepada Allah, yang disebut wusul. Jadi yang wusul itu hatinya. Hati ini harus ada cahayanya, nur. Dari mana nur itu? Karena al-anwaru mato yal kulubi wal asrar. Jauh ini, jadi al-anwar, cahaya, 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 cahaya. Apa itu? Mato yatul kulub, mato yal kulub wal asrar. Jadi hati yang diberi cahaya oleh Allah, cahaya itu merupakan kendaraannya. Jadi itu hati itu kalau berkendaraan nur akan sampai. Tapi sebaliknya, kalau hati itu gelap, kalau hidayah ya, itu adalah menjadi kendaraannya nafsu. Jadi pembahasan kali ini ada dua, hati, kolbun, dan nafsu. Kalau kolbun kendaraannya adalah nur. Nur itu cahaya. Dari mana cahaya itu? Cahaya itu dari ibadah-ibadah kita. Ya dari mujahadah kita. Ya dari prihatin kita, dan dari kita merasa penuh salah, dosa, menangisi dosa, merasa dirinya di bawah, itu menimbulkan nur, cahaya. Itu kendaraannya hati. Ya, hati itu bukan berkendaraan ilmu, tidak. Sebab semakin banyak ilmu, kalau tidak ada cahaya hati, semakin jauh. Ketika kita bodoh, kita masih berani menghargai orang lain. Nggih. Tapi kalau hati ini tidak ada cahaya, semakin pandai, semakin luas pengetahuannya, semakin gelap. Bisa juga kita meremehkan orang lain karena saking pinternya.
Memang itu hati-hati, pandai, cerdas, kalau itu memang jenengan ya, atau kita, hati-hati. Bisa menjadikan kita gak tambah cedek nang Allah. Kalau tidak ada kendaraan jiwa tadi. Meremehkan. Merasa punya pesaing. Punya pesaing jangan. Kalau kita hidup ini punya pesaing, artinya hati kita masih kotor. Nur ilahi, cahaya. Cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati. Cahaya ini artinya bukan cahaya seperti matahari, laser, bukan itu. Nur maknawi, berupa rasa dalam hati. Jadi cahaya itu cahaya rasa. Kalau kita merasa kecil itu adalah nur, cahaya. Tapi kalau kita merasa mulia itu adalah zulmah, cahaya kegelapan. Bisa dilihat hati kita. Merasa orang bernilai, wah aku disungkani wong, aku ini banyak pengaruhnya, orang percaya pada saya. Hati-hati itu. Itu adalah zulmah, kegelapan. Cahayanya nafsu, kendaraannya nafsu itu. Coba kita kerja. Satu kampung, saya ini orang yang bernilai, saya yang dipercaya, hati-hati. Berarti di situ ada kegelapan. Al-zulmatu jundun nafsi. Itu tentara-tentaranya batin, tentaranya nafsu yang ada di hati. Kita ngaji, merasa lebih dari orang lain. Ya ilmunya atau ngaji, kayanya atau apa gitu. Itu adalah gelap, tentaranya nafsu. Tapi tidak tahu. Ya. An-nur yang dimaksud sini adalah hasil dari zikir atau riadoh atau mujadah. Kalau tidak zikir ya gak ono nurnya. Zikir yang mana? Dan harus diilmoni. Kalau sekedar zikir lesan ismu zat masih jauh. Kalau ilmu thariqah harus ada zikir latoif, zikirnya rasa yang ada di batin. Jadi rasa perasaan setelah kita zikir mujahadah khususnya karena dituntun oleh guru, itu akan mengarah pada hal-hal yang baik. Sing apik, hati itu cenderungnya baik terus. Kasih sayang, menimbulkan perbuatan-perbuatan yang manfaat buat orang lain dan umat masyarakat. Tidak ada pamrih. Nah kita bagaimana? Selalu pamrih. Yang sangat terkecam itu pamrih materi. Kalau aku nanti ini wiritan ini berapa ya? Hati-hati yang biasa non-stop bulanan, ongkosnya berapa? Kalau itu terselip di dalam jiwa, itu zulmatun, gelap. Cahaya-cahaya yang berupa rasa. Jadi cahaya itu bukan ini, cahaya nur maknawi, itu ada rasa. Rasa merasa dosa, merasa kita ini tidak ada kemampuan apa-apa, merasa saya ini kalau dihitung amal gak selamat akeh dosane, terus merendah, bahkan merasa dosa, menangis.
Yaitu yang dimaksud nur ilahi, yaitu yang disebut kendaraannya hati, yaitu matayal qulub wal asror, semuanya itu kendaraannya hati dan kendaraannya bermacam-macam rahasia hati. Jadi ada rahasia yang paling rahasia itu rahasia batin. Sir itu rahasia batin. Kalau asrar macam-macam rahasia batin. Permasalahan kita ini gini Bapak Ibu. Hati ini wis ono kendaraannya apa durung? Sudah ada apa belum? Apa justru kita semakin mujadah, semakin memiliki ilmu, bahkan merasa seperti saya semakin seperti ini, malah merasa lebih mulia? Hati-hati itu. Gagal itu. Karena perjalanan menuju Allah, wal masiru ilallah, menuju pada Allah, biqotai, dengan memotong akobatin nafsi, kegelapan-kegelapan, cengkeraman-cengkeraman nafsu, itu dibuang jauh-jauh. Jadi hadirin yang saya muliakan, mengapa kok hati? Kok tidak yang lainnya? Sebab gini, Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah, suci. Dan fitrah itu dibungkus dalam kolbun, ono jerone hati. Gitu loh. Fitrah itu menang karena ada nur ilahiyah atau yang disebut al-anwar itu. Apakah kalah karena banyaknya zalim, banyaknya gelap, zulmah? Kalau banyaknya gelap kalah. Hanya bungkusnya yang bersinar, tapi dalamnya kalah. Ini kan kita ya, mudah tersinggung. Jangan mudah tersinggung pada saya dan lain. Hati yang mudah tersinggung itu gelap. Karena maunya itu mulia. Gitu loh. Diuji oleh Allah, jangan begitu. Melalui temannya, melalui tetangganya, marah, gagal itu. Ya. Orang sukses, terutama sukses menuju Allah, berhasil wusul kepada Allah. Ciri-cirinya dia tidak mundur ketika gagal. Gak mundur. Justru kegagalan itu dijadikan alat untuk lebih cepat menuju Allah. Ini orang sukses, itu orang berhasil. Tapi orang gagal, ya mungkin kita masih gagal. Kesandung sedikit sudah mundur. Kesandung caci makian. Coba dipikir. Kesandung dijauhi teman, mundur, gagal. Mestinya kalau kita ini dikecam, dicaci maki, ini mestinya nurul qalbi, cahaya batin, nurul qalbu, nur cahaya qalbu, ya, nurul qalbi, cahaya hati, itu mesti mengingatkan. Terus tujuanmu kan karena Allah. Mengapa kamu hanya kesandung sedikit saja kamu kok sudah mundur? Bukan lahirnya, hatinya mundur. Ini menjadi bom waktu nanti ini.
sedikit mundur, sedikit kebencian, sedikit curiga, sedikit lain-lain menjadi bom waktu. Kalau hari ini masih nampak indah, tapi dalamnya ada bom waktu. Meledas, nampak. Bagaimana kalau meledasnya bom waktu kejahatan ini saat sakaratul maut? Bagaimana ya? Pas hati mati meledos, sul khotimah ini. Buang hari ini. Matoyal qulub wal asrar, kendaraan hati. Kemana hati ini berkendara? Hadirin qalbun, jiwa. Sampai Allah mengatakan melalui Rasul, jiwanya orang yang beriman. Kita beriman apa enggak? Qalbun mukmin, jiwa kita. Kita jangan hanya ngerti, belajar, merasakan nur itu. Allah tidak butuh pemahaman, tapi butuh pengeterapan. Unduru, perhatikan. Kita pergi bukan butuh pinter ngitung duit, tapi butuh punya uang sesungguhnya. Pergi ke sana kemari hanya membawa kalkulator, tidak laku itu. Walaupun kalkulator bisa untuk menghitung jumlah uang secara cepat, mengalihkan secara cepat, tapi tidak laku. Ya. Ridhonya Allah itu butuh pengeterapan, bukan butuh pemahaman. Saya khawatir pribadi saya, panjenengan kita tertipu di situ. Ya, mari semoga Allah melindungi kita ya. Hati kita dilindungi oleh Allah, teman-teman kita semuanya diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir tahwahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita. Kemana hati tertuju? Hati itu tujuannya hanya satu. Kalau nyimpang dari situ berputar tok. Seperti lembu giling tebu berputar, gak sampai pada tujuan. Diling-iling. Tujuan hati diciptakan di dunia, fitrah dibungkus oleh hati supaya hati itu ada nur, cahaya. An-nuru jundul qalbi, cahayanya menjadi tentara batin, tentara hati. Menjaga. Kemana? Tujuannya hanya satu. Wusul, sadar kepada Allah Sang Pencipta. Istilah umum ma'rifatullah. Tujuannya hati hanya ma'rifatullah. Kalau istilah di Al-Quran, tujuannya hati hanya fafirru ilallah, larikan kembali kepada Allah, larilah kembali kepada Allah. Hati itu merasa apa yang lari kepada Allah? Rumangsa apik karena ahli ibadah, rumangsa apik karena dia ahli ilmu, merasa baik karena dia ahli sedekah, potong biqadai, dengan dipotong, aqobatin nafsi, dipotong itu dari nafsi itu.
rumangsa potong, fafirul, larilah kembali pada Allah. Kalau dengan ilmiah, kabeh Gusti Allah, sehingga hati tidak tersisa hak nol, tidak tersisa merasa mulia, dibuang kabeh, hatinya hanya nol, yang mulia hanya Allah. Itu tujuannya hati. Ketika kita ini ibadah, menjadi orang muslim, jadi orang Islam yang taat, ahli mujahadah, ahli istighosah, ahli baca Quran, ahli sholat malam, ahli sholat duha, semua dimiliki, potong. Karena tujuan nafsu untuk menggelincirkan manusia, tapi hati dengan tentaranya yang berupa nur, itu fafiru ilallah. Ya Allah, semua itu kembali kepada Allah, bukan milikku. Sehingga di hati, walaupun kulonjan ahli ibadah, tapi tetap nol. Perasaan itu nol. Walaupun mujahadah nol. Indah sekali hadirin. Ketika hati kita nol sungguh, indah kita hanya tersenyum. Nampak sekali fadl Allah. Ya Allah, saya manusia lahir seperti ini. Ternyata kasih sayangnya Allah sangat besar. Saya diberi kemampuan, diberi kekuatan, diberi semangat untuk baca Al-Quran. Eling, semua itu Allah. Nol. Dipotong, dibuang dengan tentara hati, hati menjadi nol. Tidak tersisa perasaan mampu. Lagu lonjan, rumangsa mampu apa tidak itu? Termasuk saya pribadi merasa mampu. Hati-hati. Kita dijegal di jalan. Kita tidak akan sampai. Ubat. Kalau bahasa lain nasut, alam nas manusia. Ilmunya seperti saya, misalkan seperti ini, misalkan ini baik, tapi hatinya tidak seperti isinya kitab ini. Itu masuk di alam nasut itu, hanya kemuliaan mawon, hijau, baju putih, kopiah hitam, tapi sesungguhnya dalamnya itu alam nasut. Itu adalah masih bidang ubadun. Nampaknya biasa, tapi hatinya fafiru ilallah, kembali Allah. Dibenci orang, fafiru ilallah. Oh ya, semua itu ujian dari Allah, sehingga senyum. Ilmunya tidak dihargai orang, misalkan karena banyak orang yang syirik iriati ya. Senyum, karena betul-betul hatinya mempraktekkan, bukan memahami. Dosa itu punya ending, punya ujung, dan punya sebab akibat. Kita paham kalau dosa itu jelek. Nah, kita paham kalau kita melakukan dosa itu terkecam, karena paham. Tapi tidak ada rasa getun. Karena pemahaman menuju Allah bukan dengan pemahaman, tapi dengan al-anwar, rasa di hati tadi, cahayanya hati. Jadi hadirin, kita ngerti kalau begini itu dilarang. Yang ngerti ya paham, tapi tidak ada arti. Hati-hati, terutama yang mengamalkan selawat wakidiyah. Jangan-jangan ilmu wakidiyah ini jadi pemahaman saja. Hati-hati yang mengamalkan ilmu-ilmu tingkat tinggi, ilmu tasawuf. Jangan-jangan hanya jadi pemahaman, jadi pengertian. Kita tidak ada al-anwaru matoyal qulubi wal asrar. Tidak ada kendaraannya, hati-hati itu. Makanya pembahasan di luar, kalau kita lihat, ini sudah dibuka ilmu-ilmu agama oleh Allah. Terus dibuka kabeh. Ilmu-ilmu
tasawuf, ilmu-ilmu thariqah dibuka semua. Hati-hati kalau hanya menjadi pemahaman, hanya pandai bercerita seperti kami Al-Fakir sendiri. Tengok hati kita, ada kendaraan hati apa tidak? Jangan-jangan hanya pandai berkata, berucap, seperti kalau bahasa Jawa di kitab itu kayak garangan, ya garangan kemulan padi, sehingga ada ayam datang pari ini dikeruk-keruk, atau garangan itu meringis kan kata untune ya, putih-putih seperti beras, tapi awak itu ketika sudah dekat dicaplok. Ini kalau pemahaman hanya itu saja. Menuju Allah butuh perasaan, butuh rasa, butuh pengeterapan batin, bukan pemahaman ilmu. Kita masih jauh, terutama saya jauh sekali. Jangan bangga, jangan merasa mulia, terutama saya pribadi. Mohon maaf kalau saya seperti itu. Tentu ilmunya hanya menjadi hiasan saja. Paham ya? Jadi al-anwaru matoyal qulubi wal asr. Ciptakan mujahadah kita dengan pertolongan Allah, terutama dengan bimbingan guru rohani. Ya, pegang erat-erat. Jangan kita udari dengan perasaan zulmatun, gelap. Harus diikat dengan perasaan yang bercahaya, rasa. Jadi kalau panjang kudu hati ini dijogo. Yang jaga adalah an-nuru jundul qalbi. Nur cahaya, hidayah, cahaya rasa itu sebagai penjaga batin. Batin mau sombong dijaga, jangan. Fafiru ilallah, larilah kembali kepada Allah. Dirimu itu siapa? Terutama saya pribadi. Kamu ku anak isopo? Pribadi saya. Ku ikut tahu ngaji apa ora? Ini saya pribadi. Ini tentara hati, harus siap di depan. Ketika mau bangga, ketika mau punya rasa tidak baik dengan orang yang lain yang merasa tersaingi atau kita tersaingi. Ini yang akan bel. Kamu ku sopo? Begitu pula kita ini siapa menemukan amalan selawat seperti ini. Kita ini mestinya tidak pantas menemukan ilmu seperti ini. Tapi fadlnya Allah, kula panjenengan bisa mengamalkan. Hadirin, ingat, bila hati ini ada satu asar itu rasa bekas, kalau sebut ruang kecil, di situ ada keistimewaan solawat, keistimewaan Rasulullah, keistimewaan mahabbah kepada Kanjeng Nabi, tidak lepas. Tidak peduli kalau panjang ku wong asali wong nakal, apa anak isopo, putranya siapa, atau ahli kitab atau tidak, sama sekali tidak peduli. Kalau hati jiwa seseorang ada satu ruang untuk Rasulullah, mahabbah kepada Rasul, selalu ingat pada Rasul, Allah akan memberikan kemuliaan seperti yang ada di hati kita. Ya, yang di hati kita Rasulullah, ya, kita akan diberi kemuliaan. Setidak-tidaknya besok bangkit dari alam kubur akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kira-kira pantas napa mboten nih? Bangkit dari kubur bersama Rasul, tapi hatinya pendendam. Bisa apa enggak ya kira-kira? Ini saya bangkit bersama Rasul, dekat dengan Rasul, tapi hatinya harus ingin dimuliakan. Ini kalau saya jenengan ngilokno kula, gak terima kula. Gak terima kok dipotong itu, dibuang itu. Ya, hati harus bersinar,
karena cahaya batin itu. Hadirin, ya sudah tidak panjang, saya payah. Saya juga mohon doa untuk cucu kami, sekarang ada di rumah sakit. Doakan diberi hidayah, diberi sembuh, sakitnya menjadi barokah, termasuk obat yang di sini di depan saya. Moga-moga menjadi obat yang barokah untuk cucu kami, anak cucu panjenengan semuanya, keluarga panjenengan, khususnya cucu kami Bilqis Putri Al-Mahirah. Semoga Allah memberikan yang terbaik, memberi kesembuhan. Al-Fatihah. Hadirin, sebelum saya akhiri, hati, kolbun itu tempat sadar. Hati itu tempatnya wusul. Hati itu tempatnya praktek fafiru ilallah, bukan mengerti fafiru ilallah. Sing kita bacakan fafiru ilallah sewirid. Padahal fafiru ilallah itu prakteknya ada di hati. Perasaan hati kembali kepada Allah. Keloncan sampun ngoten lho, ibadah mempeng balik nang Allah apa diaku gitu lah. Mujadah bagus, dikembalikan itu milik Allah, apa ndek jero atiku bangga dengan perasaan itu. Hanya itu bedanya hati itu. Ibadah kita, keluar masuknya napas kita, gerak-gerik kita, semuanya yang kita ada di dalam diri kita ini kok tidak tertuju kepada Allah. Ingat ya, napas kita kok tidak tertuju kepada Allah. Ibadah kita kok tidak tertuju kepada Allah, isik pamrih ABCD dan lain-lain. Hati kita kok tidak kita serahkan kembali kepada Allah, kok isik ngaku kabeh. Hati yang demikian, amal yang demikian tidak ada arti sama sekali. Pokok semua kalau tidak tertuju kepada Allah lillah, tidak sadar kembali kepada Allah, tidak bila, palsu. Tidak akan sampai. Ibadahnya berputar-putar dari sini ke sana, dari sini ke sana, tidak akan sampai berputar-putar. Lah kalau kita meninggalkan dunia yang fana dalam keadaan berputar-putar seperti itu, bagaimana kita bisa mendapat kasih sayang dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kalau kita masih ada perasaan di hati kita, bukan perasaan menuju Allah, perasaan menuju aku. Artinya bagaimana kalau kita tidak nol hati kita? Hati lo ya, ketika kita kembali kepada Allah belum nol syirik karena masih ngaku, syirik khafi karena masih ada perasaan aku. Detik ini, malam hari ini, sebelum kita meninggalkan dunia yang fana, dilatih mujadah yang banyak, mumpung ono alatih. Lek mboten apal, ambil waktu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, setengah jam 24 jam, ambil setengah jam. Kalau ada waktu monggo, tidak meninggalkan kebiasaan wirid yang lain, karena ketika kita mujadah, disitulah akan menimbulkan al-anwar tadi, cahaya-cahaya batin tadi. Nggih, dilatih Ibu, Bapak, dilatih. Cahaya itu akan menjaga lesan kita. Cahaya itu akan menjaga perbuatan kita. Lebih-lebih akan menjaga hati kita. Karena dia adalah tentara-tentara Tuhan yang ditaruh di hati. An-nuru jundul qalbi. Kalau kita cekat, doakan moga-moga kita diberi hidayah semuanya. Binjing lek meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ingat ya, yang hatinya ada tentara hati,
Yang nampak bukan kebaikannya, yang nampak salahnya, yang nampak dosanya, yang nampak penyimpangan perjalanan menuju Allah. Mesti lurus kembali kepada Allah, tapi berbelok-belok ke sana kemari, tidak tahu arah. Orang yang memiliki cahaya batin, dia mengenal akan dirinya. Moga-moga diridani oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pengajian benar-benar manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Silakan di rumah dilatih merasa dosa, dilatih merasa dolim, dilatih rendah, dilatih nol, dilatih tidak memiliki kemampuan dan kekuatan apa-apa. Selamat berlatih melaksanakan dengan sungguh-sungguh, itulah yang disebut mujahadah. Saya kira cukup sekian. Semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa min ghusiyadaz zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi adiyalana wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dalam tu abada wa rabbini wa laysa liya sayti siwaka fa intarudda kuntu saksun alika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi musillatil hadratil aliyah. Al-Fatihah.